يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallahul adzim. Telah kita dengar dengan menurun ayat Al-Quran. Semoga dapat memberikan keberkahan serta rahmatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Rifai SLM. Beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Banten dengan tema Sejarah Peradaban Islam di Nusantara. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, judul yang pas itu pengaburan sejarah oleh penjajah. Maka saya ingin mengawali dengan istilah penjajah ini. Bahasa kerennya itu kolonial. Nah, kolonial yang pernah masuk ke wilayah Nusantara itu ada 5. Nusantara itu apa? Pulau, antara pulau, antar pulau, antar pulau. Jadi negeri kita itu sebenarnya awalnya itu namanya Al-Jawi, Jawa. Kemudian menjadi Nuswantara, menjadi sempit lagi jadi Indonesia. Nah, sekarang Jawa itu dipakai di mana? Coba kita lihat sejarahnya. Ulama-ulama besar Nusantara yang belajar atau mengajar di daerah Hijaz sana itu selalu memakai nama Al-Jawi. Contoh, Syekh Ahmad Khatib
Al-Minangkabawi Al-Jawi. Syekh Ahmad Khotib orang Minangkabau, bangsa Jawi atau Jawa. Jadi Jawa itu sak Nusantara ini. Dari Banjar, Muhammad Arsyad Al-Banjari Al-Jawi. Syekh Arsyad orang Banjar, bangsa Jawa. Ada lagi Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi Syekh Nawawi orang Banten, bangsa Jawi. Ada lagi siapa itu? Minangkabau sudah ada. Al-Palembang itu siapa itu? Itu juga Al-Jawi akhirnya. Jadi orang-orang Nusantara yang belajar di Mekah atau di Madinah selalu memakai nama daerahnya dan nama bangsanya. Jadi dulu asalnya Al-Jawi atau Jawa. Oleh Belanda Jawa itu dipersempit hanya Pulau Jawa saja. Dipersempit lagi dengan membuat cerita yang disebut dengan perang Gibat. Itu kan perang palsu itu ya. Itu Belanda menciptakan sejarah untuk membuat orang Jawa Timur, Jawa Tengah dendam dengan orang Jawa Barat. Maka dendam sejarah itu sampai sekarang terjadi. Kalau kita ke daerah Jawa Barat sana, tidak akan menemui nama jalan kok Jalan Gajah Mada atau Jalan Hayam Buruk. Demikian juga kalau kita di Jawa Timur ini tidak akan menemui nama jalan kok Jalan Siliwangi. Itu dendam sejarah yang dibuat oleh Belanda sehingga Jawa itu menjadi sempit, yaitu cuma Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang Jawa Barat itu bukan Jawa, namanya Sunda. Kalau ibu dari Jakarta pulang ke Nganjuk, Topong, kemana? Ke Jawa. Jawa Timur dan Jawa Tengah pun oleh Belanda dipersempit lagi, cuma jadi Jogja dan Solo. Itulah sejarah. Jadi Jawa itu meliputi Campak. Campak itu sudah masuk wilayah Thailand. Itu semuanya dulu Jawa, bangsa Jawa. Kemudian menjadi Nuswantara atau Nusantara. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah, kapan kolonial itu masuk ke wilayah Nusantara atau wilayah Jawa ini? Jawabannya begini. Tahun 1511 Portugis masuk wilayah Malaka. Kemudian VOC yang kedua, jadi pertama itu Portugis ya, koloni pertama. Yang kedua itu VOC tahun 1602. VOC itu bukan Belanda, itu Portugis sama Spanyol, juga Belanda ikut. Negara Belanda belum ada. Belanda itu kan lahir 1820. VOC 1602. Ternyata VOC itu bangkrut. Jadi orang jajah Indonesia itu gak gampang. Paling-paling yang bisa dijajah cuma fisiknya, hatinya tidak pernah bisa. Itu uniknya orang Nusantara itu. 1602 VOC mencengkeram dan ternyata gagal, bangkrut. Itu pun tidak langsung ujuk-ujuk Belanda datang. 200 tahun kemudian, yaitu 1800-an, 1802, barulah Belanda masuk. Sana baru merdeka.
Maka kesempatan itulah yang dipergunakan oleh Pangeran Diponegoro untuk memerangi Belanda, sehingga Belanda hancur lebur. Karena hancur lebur, maka Belanda melakukan apa yang disebut dengan pengkhianatan, yaitu menangkap Pangeran Diponegoro. Kemudian berikutnya Belanda kalah dengan Jepang. Maka koloni yang keempat yaitu Jepang. Jepang kalah perang dengan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua, maka di Irian Barat sana ditandatangani penyerahan wilayah Nusantara ini dari Kaisar Hirohito kepada Amerika. Maka koloni wilayah Nusantara ini terakhir oleh Amerika. Jadi 5 koloni: Portugis, VOC, Belanda, Jepang, baru yang terakhir Amerika. Jadi kalau kita itu masih tergantung dengan Amerika, itu memang ada sejarahnya. Kita itu jadi koloninya Amerika memang. Betul. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, sekarang mari kembali ke belakang lagi. Ini masih lama nanti bahasnya. Ya, masih lama. Ini ya nanti aja. Begini. Kita tahu sejarah peradaban Islam yang di Timur Tengah. 610 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul sampai dengan 632, 2 periode ya, maka 13 tahun, Madinah 10 tahun. Setelah Rasulullah wafat diganti oleh Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai dengan 661. Khulafaur Rasyidin diganti dengan Bani Umayyah tahun 661 sampai dengan 749. 750 sampai 1258 itu masa Abbasiyah yang dihancurkan oleh Kaisar Hulagu dari Mongol 1258. Apa yang terjadi setelah 1258 ini? Karena di Baghdad porak-poranda, maka banyak umat Islam yang berada di Timur Tengah sana pergi ke wilayah Nusantara ini, yaitu masuk Sumatera dan Pulau Jawa. Makanya di Sumatera, Pulau Jawa itu banyak zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana kekhilafan Islam untuk berikutnya? Maka diteruskanlah, yaitu di wilayah Spanyol. Spanyol pun pada umat Islam menguasai Spanyol itu selama lebih dari 700 tahun. Setelah 700 tahun berkuasa, Portugis itu memang waktu itu menguasai Eropa, menghancurkan Cordoba. Cordoba hancur tahun 1497. Nah, sejarah ini banyak diambil dari Cordoba. Kalau sejarah Indonesia siapa yang bikin? Sejarah Indonesia itu semuanya yang bikin Belanda, bukan orang Indonesia. Karena yang membuat Belanda tentu saja isinya itu Belanda lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mesti punya misi. Misinya apa?
3G. 3G itu 3G. Yang pertama glory, kekuasaan, ekspansi. Yang kedua gold. Gold itu apa? Emas, rempah-rempah, pokoknya kekayaan. Dan yang ketiga, yang ketiga apa? Gospel, yaitu penginjilan, penyebaran Injil, itu misinya. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, begitu Cordova dihancurkan oleh Portugis, maka Ratu Elizabeth yang menjadi Raja Spanyol besanan dengan Raja dari Portugis, maka menjadi negara yang kuat. Nah, di Eropa dulu yang menjadi pemimpin agama itu namanya Pope Alexander II. Dia bergelar sebagai Pope of the West. Setelah menguasai Spanyol dan mereka sudah mempunyai kekuatan yang besar, maka yang dicanangkan oleh Pope of the West ini, yaitu Alexander II, menyatakan saatnya kita melakukan ekspansi untuk menyerang Pope of the East, Paus wilayah timur. Siapa Paus wilayah timur itu? Dia adalah Sunan Giri. Jadi Sunan Giri itu sejak dulu itu sudah mendunia. Cuma Belanda menulisnya Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati itu hanya dalam porsi dongeng. Contohnya Sunan Kalijogo, orangnya digambarkan duduk di pinggir kali, bawa tongkat, awake sampai lumutan, kan gitu kan ya. Maka dia mempunyai kesaktian dengan sebutan Kalijogo. Padahal kali itu bahasa Arab dari kodi. Jogo itu dari kata sahho. Dia adalah hakim yang sah dari kerajaan Mojopahit. Zamannya Brawijaya V. Kita itu kan masih sering menyebut dot dengan lam ya. Kadi, kodi, jadi kali. Sampai sekarang yang masih ada itu apa? Sholat duhur. Siapa yang apa lebih banyak, luhur apa duhur? Luhur. Ya ya. Walau dolim, walau dolim, poso Ramadan, poso Ramalan. Ya. Jadi Kalijogo itu adalah kodi sahho, kodi hakim yang sah pada wilayah kerajaan Mojopahit. Coba sejarah ini ada nggak di sejarah Indonesia? Dan yang mengantarkan Raden Patah membentuk kerajaan Demak itu penyerahan dari Brawijaya V ke Raden Patah. Itu yang menyerahkan adalah Sunan Kalijogo. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, Sunan Giri mendengar bahwa Alexander II akan melakukan penyerangan ke wilayah Nusantara. Maka pada waktu itu Sunan Giri melakukan membuat instruksi kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dulu itu komunikatif untuk membuat kapal sebanyak-banyaknya. Nah, maka Sunan Gunung Jati memesan 375 unit kapal dibuat di wilayah Goa sana. Goa itu ada teluk besar di Sulawesi ya. Sulawesi Bagian Selatan apa? Selatan itu ya. Pokoknya di kerajaan Goa sana. Di sanalah dibuat 375 unit kapal. Besarnya itu seberapa?
Satu unit kapal besarnya 40 kali kapalnya Jack Sparrow. Pernah lihat film Jack Sparrow? Itu kapal, satu kapal pesanan Sunan Gunung Jati itu 40 kali kapalnya Jack Sparrow. Kita bisa membayangkan seberapa besarnya dan muat berapa orang. Padahal itu jumlahnya 375. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini perlu saya berikan catatan. Negara paling kaya di dunia pada waktu itu cuma satu, Nusantara ini. Sebab semua kapal yang ada di dunia ini semuanya produk Lasem atau Jepara atau Goa. Gak ada yang bisa membuat kapal selain orang Nusantara. Kenapa? Karena kapal pada waktu itu mesti dibuat dengan memakai kayu jati. Dan kayu jati itu hanya ada di Nusantara. Makanya kalau ada yang mengatakan Nabi Nuh itu gawene kapal gawene Jepara itu ya ono bener itu. Sebab itu kayu jati kan. Dan jati itu nggak ada di mana-mana di dunia ini selain di Indonesia. Vasco da Gama yang mengekspansi wilayah barat, West of Indies, Amerika, itu kapalnya juga buatan Jepara. Jadi Nusantara dulu itu sama dengan Jepangnya dunia sekarang. Jadi kapal kita itu ya koyok Toyota, koyok Mercy, apa itu Mercy, Daihatsu, Suzuki, Accord, itu Nusantara pada zaman dahulu. Jadi terkaya di dunia. Kapan proses produksi kapal? Sejak Amerika mampu membuat kapal dari besi. Itu tahun berapa? Sekitar 1860-an. Karena sudah bisa membuat kapal dari besi, maka kapal dari kayu semakin lama semakin menurun sampai sekarang. Jadi ingat ya, kita dulu menjadi bangsa yang paling kaya di dunia. Jadi kalau kita lihat, membaca sejarah yang dibuat oleh Belanda, kita itu sejak dulu primitif, ya banyak. Nah, itu keliru sekali. Nah, kembali kepada apa itu rencana Portugis, Port of the West ini mau menjajah wilayah Port of the East. Maka benar-benar dilaksanakan pada tahun 1511 Portugis masuk ke Malaka. Malaka itu Nusantara dulu. Sekarang aja masuk wilayah Malaysia. Nah, Malaka, kok namanya Malaka? Malaka itu kan bahasa Arab ya, raja. Jadi tempat kerajaan. Ke timur lagi di sana ketemu Muluk. Ju berarti jamak dari Malak tuh ya. Berarti banyak kerajaan. Lalu memang dulu yang menemukan itu Ibnu Battuta kan. Ya orang Islam masuk Sumatera. Kok indah sekali tanahnya. Kok sama dengan Andalusia. Maka pulau Sumatera diberi nama Pulau Andalas. Itu dari Andalusia Spanyol. Ke timur lagi, loh kok ada kerajaan? Oh di wilayah ini Malak ini, yaitu jadi Malaka. Terus ke timur lebih banyak kerajaan. Maka disitulah diberi nama Muluk atau menjadi Maluku. Ke timur lagi kok banyak orang telanjang. Gak,
gawe kelambi, maka diberi nama Jaziratul Uryan, pulau tempat orang telanjang. Uryan itu kan telanjang ya. Dan akhirnya jadi Irian, itu dari kata Uryan. Oh iya. Nah, kembali ke mana tadi itu? Nah, 1511 Portugis masuk Malang. Maka Sunan Giri mempersiapkan pesan kapal 375 unit. Dan itu kan nggak bisa selesai dalam hitungan bulan toh ya. Tentu bilangan tahun ya. Dan kita ini kan ditipu oleh Belanda, tapi kita nggak sadar. Dan Andalas membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan selama 1 tahun. 1000 kilometer 1 tahun. Masuk akal apa enggak? Lah kok percaya? Iya toh ya, dibujui. Coba sekarang bandingkan orang sekarang bikin jalan tol 20 kilo, 3 tahun gak mari. Jalan tol itu dan kerja keras itu. Lah kok Belanda buat jalan 1000 kilometer 1 tahun. Tapi aneh sing dibujui kok manut. Saya sejak kecil wis mikir itu. Jembatane piro kabeh, ya toh ya. Muntane sak piro. Terus ngeprasi gunung berapa lama? Lah kok gawe dalan 1000 kilometer 1 tahun. Saya sejak kecil sudah mikir bujuk. Cuma aneh akeh luwe akeh sing percaya kan enggak kan demikian. Itu dan di situ cuma ngari tisu ketok itu aslinya. Aslinya sudah ada jalan gitu loh. 1000 kilo loh ya, 1 tahun. Coba lah bayangkan pakai akal yang sehat saja. Tidak mungkin. Itu berapa jembatan dari Banyuwangi sampai Jakarta? Nah ya, mau gawe jembatan itu ya gak gampang. Nah kok setahun sakmono dawane. Nah, kapal itu selesai pada tahun 1522. Jadi 1511 Portugis masuk Malaka, 1522 kapal selesai. Di saat kapal selesai, Raja Demak sudah wafat, yaitu Raden Fata. Yang ganti anaknya langsung memimpin pasukan ke Malaka. Siapakah anak Raden Fata? Pak Yunus. Nama aslinya Muhammad Yunus Alaidrus. Itu nama Pak Yunus yang asli. Kalau Alaidrus itu berarti keturunan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Loh, lah kok dominan sekali keturunannya Imam Ali kok sudah masuk? Kok apa? Sudah menjadi raja. Jangan kaget. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sekitar tahun 625, 626 dan 627, ini kan periode Madinah ya. Rasulullah sudah mengirim 12 sahabat besar masuk wilayah Nusantara. Di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib tahun 725 sudah masuk ke wilayah Sunda. Apa itu daerah Cirebon, daerah Galunggung, daerah Garut. Dan raja yang diislamkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yaitu Raja Galunggung, namanya Kamiswara.
yang akhirnya sampai kepada raja siapa itu Siliwangi dan Wisnu. Siliwangi itu Islam. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, terjadilah perang besar. Perang besar ini di sejarah Indonesia kan tidak ada ceritanya tuh ya. Yang jelas ceritanya bahwa Demak kalah dalam perang. Aslinya itu sejarah yang ditulis oleh orang Portugis sendiri itu dicatat sebagai perang besar yang disebut dengan perang Sabilola. Itu dalam pada sejarah Inggris perang besar. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menang? Tentu saja yang menang adalah bangsa Nusantara. Itu asli sejarah itu seperti itu. Kenapa? Nah, ini yang perlu saya ungkap di sini. Nusantara itu dulu adalah wilayah yang aman dan damai. Di wilayah Nusantara ini ada 360 kerajaan Islam. Semuanya Islam. Dan 360 kerajaan ini membentuk sebuah uni ya, persatuan. Persatuan ini namanya Sarjawala. Lah itulah komandonya adalah Sunan Giri. Makanya Portugis murad-marid. Buktinya apa? Setelah perang Malaka itu Portugis tidak berani masuk lautan Jawa, Selat Kalimantan dan seterusnya. Beraninya lewat sebelah utara, yaitu Manado, Raja Ampat dan seterusnya sampai Maluku sana. Ini sebuah bukti otentik bahwa Demak dengan sebuah perang oleh Sarjawala di bawah komando Sunan Giri mampu mengusir Portugis dari Malaka. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah tadi itu saya mengatakan 3, jadi Nusantara itu terdiri dari waktu itu ya 33.000 pulau. Jadi kalau ada orang mengatakan 14.000 itu yang begitu 33.000. Banyak yang belum ada namanya. Jadi saking sugih negara ya. Duwe pulau sampai gak ono jenenge. 500.000 bahasa. 360 kesultanan. Namanya kesultanan berarti 360 itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Nah, sekarang mari kita buktikan apakah benar 360 itu adalah kerajaan Islam. Nah, ini kapan hari saya presentasi di Surabaya ini. Diadakan saja. Ini saya punya slide bahwa Majapahit itu kerajaan Islam. Dari mana? Coba kita periksa satu persatu. Ada 6 bukti utama teori yang menyebutkan Majapahit itu sebagai kerajaan Islam. Nah, 6 bukti itu apa saja? Yang pertama koin emas. Barusan ini ditemukan koin
koinnya begini. Nah, Bapak itu lihat. Di tengah koin itu simbol kerajaan Majapahit. Ya, ya. Berarti ini adalah uang sah yang beredar di Majapahit. Kan logikanya begitu tak? Seperti kita punya koin kok gambarnya Garuda. Maka ini uang sah yang beredar berlaku di Indonesia. Ini ada mata uang, ada simbolnya kerajaan Majapahit. Berarti ini resmi uang Majapahit. Lah, pada uang itu kok ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ini berarti bahwa Majapahit itu kerajaan Hindu? Bukan, Islam kan? Kalau Islam itu ya mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukti yang pertama. Nilainya berada di sebaliknya. Sebaliknya itu ada gambar Semar dan gambar Bathara Krishna. Itu ya. Kembali ke atas. Bukti yang pertama koin. Koin yang berlaku. Kemudian yang kedua, batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Apa sudah pernah melihat batu nisannya Syekh Maulana Malik Ibrahim? Ini Sunan Wali Songo yang tertua ini, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini wali pertama, itu ya. Dan di makamnya itu ada tulisan selain kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada tulisan lagi Umdatus Salatin wal Wuzara, penasehat para raja dan para menteri. Ini tahun 1419. 1419 itu zaman kejayaannya kerajaan mana? Majapahit, ya. Berarti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah penasehat kerajaan Majapahit. Nah, pada makam beliau ini tertulis bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang qadhi atau seorang hakim agama dari kerajaan Majapahit. Tentu saja tulisan tersebut bisa menjadi bukti nyata bahwa Majapahit itu adalah kerajaan Islam. Selama ini yang kita pelajari Majapahit kerajaan apa? Hindu atau Buddha. Kalau Hindu strip Buddha itu apa mungkin? Kalau Hindu itu sendiri-sendiri kan, beda sama sekali dengan Buddha. Kok Hindu strip? Itu ya. Nah, itu jelas tidak mungkin. Apa ya? Nah, apakah arca itu menunjukkan Hindu dan Buddha? Nah itu ya. Sudah pernah melihat relik di Candi Borobudur? Lah kok itu ceritanya Nabi Sulaiman kabeh? Iya toh ya? Ada burung hudhud, ada Ratu Bilqis yang buka baju apa? Roknya, ya toh ya? Ada genangan air. Genangan air loh. Dikira genangan air, tahu-tahu koco wis kadung ngelingkap seweke. Itu ceritanya siapa itu? Nabi Sulaiman kan? Terus ada apa lagi? Ada orang apa itu dilempar dari perahu, itu ada ikan besar di dalam kapal yang besar, itu ceritanya Nabi siapa? Yunus. Jadi kita itu diarahkan, ini Hindu Buddha. Sebenarnya sejarah kita ini tidak karu-karuan. Ya. Ada dua patung. Nah ini yang orang Jawa dahulu itu selalu nyimpan di apa itu ruang tengah. Patung itu namanya patung Karonse. Karonse itu adalah dua sejoli yang sangat yang saling menyintai.
Dan dua patung Karongsi ini juga diberi nama sebagai Sri Sadono. Sri Sadono itu Sri menunjukkan Sri Dewi Pertima, yaitu Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Sadono itu adalah Sayyidina Ali. Dipatungkan di Mekah nggak doyan patung, tapi peradaban kita itu masih suka dengan membuat patung. Makanya mengharamkan sesuatu itu hati-hati, gitu ya. Wah, yang haram itu sini ini mau ngake. Jadi kita itu masih punya dua patung, namanya Sri Sadono. Sri itu Sri Dewi Pertima, simbol atau lambang dari Sayyidah Fatimah. Sadono lambang dari Sayyidina Ali. Itu orang-orang Jawa podo cerita seperti itu. Ketika patung ini ditemukan oleh orang Barat, namanya sudah beda. Apa itu namanya? Couple of God. Jadi patung dua dewa. Kan sekawur ya. Nah, ini batu nisan daripada Maulana Malik Ibrahim. Saya sudah melihat. Sekarang bukti yang ketiga, lambang kerajaan Majapahit. Bukti kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Selanjutnya adalah lambang kerajaan Majapahit ini berupa satu sinar matahari dengan 8 tulisan Arab di sekelilingnya. Tentu saja fakta ini semakin memperkuat teori bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Sekarang mana lambangnya Majapahit? Ini, coba ini. Ini hitam ini karena di spidol ya, diterangkan ya. Tidak kelihatan kalau tidak diterangkan. Simbol atau lambang kerajaan Majapahit ada tulisan Allah, Muhammad, Adam, Ma'rifat, Asma, Sifat, Zat. Ini apa ini? Tauhid ya? Tauhid. Ini lambang resminya kerajaan Majapahit. Oh, Hindu ini. Kan kita bujuk itu ya. Nah, jadi lambangnya pun sudah menunjukkan bahwa itu adalah kerajaan Islam. Ini makam Maulana Malik Ibrahim. Terus ini siapa ini? Fatimah binti Maimun. Itu tahun 1083 di Gresik. Ini adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan 1083 sudah ada makam Islam. Ini ya udah dalamnya makam itu ini. Loh, enggak ada. Mestinya ada gambar. Ini apa? Sudah ya, lambang kerajaan Majapahit ya. Sekarang yang keempat, silsilah Raden Wijaya. Tadi saya mengatakan tahun 725 Sayyidina Ali itu sudah ke wilayah Jawa Barat dan berhasil mengislamkan Raja Galunggung yang bernama Raja Bameswara. Kemudian disitulah melahirkan raja-raja Islam berikutnya. Maka kita tahu bahwa raja pertama Majapahit namanya Raden Wijaya. Berkuasa mulai tahun 1293. Bukti ini cukup menarik juga karena Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit itu sendiri.
Silsilah dan biografi Raden Majapahit menjadi begitu krusial dalam teori yang menyebut bahwa Majapahit kerajaan Islam. Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit dianggap sebagai seorang Muslim. Keyakinan ini didasarkan pada silsilah Raden Wijaya yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh. Menurut versi ini, Raden Wijaya adalah cucu dari Prabu Guru Dharma Siksa yang merupakan seorang ulama di Sunda. Selain sebagai seorang ulama, Prabu Guru Dharma Siksa juga merupakan seorang raja dari kerajaan Sunda. Saya pernah juga mendengar Gus Dur pidato bahwa Raden Wijaya itu orang Islam. Saya ya rada kaget apa ya. Tapi setelah saya mengikuti diskusi-diskusi yang sekarang lagi tren, ternyata memang betul Raden Wijaya itu adalah seorang Muslim. Kalau saya mengatakan seorang Muslim yang mendirikan kerajaan Hindu, apa ya? Nah, seperti itu. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini silsilah Raden Wijaya. Sekarang silsilah Gajah Mada. Gajah Mada itu zaman rajanya siapa? Hayam Wuruk ya. Nah, sosok Mahapati Gajah Mada adalah seorang yang memiliki peran begitu besar dalam pembangunan Majapahit pada masa kejayaannya. Nah, Mahapati Gajah Mada ini ternyata juga diyakini sebagai seorang Muslim. Apa itu? Keyakinan ini didasarkan pada isi dari babat yang menyebut nama dari Patih Gajah Mada adalah Gajah Mada. Selain itu Patih apa itu? Yang terkenal dengan sumpah palapanya ini di makamnya batu nisannya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, itu Gajah Mada itu ya. Seperti itu. Kalau kita melihat banyak patung, jangan diasumsikan dengan agama. Sebab apa? Candi Penataran, candi-candi yang apa itu di wilayah Jawa Tengah, itu menunjukkan satu apa itu kesan bahwa itu dulu adalah leluhur kita. Nah, ini satu catatan. Di Brasil pelajaran sejarahnya itu di sana mulai dari SD sampai SMA diajarkan bahwa nenek moyang orang Brasil itu adalah orang Nusantara. Jadi kita ini orang luar biasa, cuma dikerdilkan oleh penjajah. Itu pelajaran resmi loh. Mulai SD sampai SMA di Brasil sana, nenek moyang orang Brasil adalah orang Nusantara. Nggak main-main kita itu. Makanya ketika DNA dari bangsa-bangsa di dunia ini diperiksa, ternyata DNA paling unik itu adalah DNA orang Indonesia. Orang Afrika diperiksa DNA-nya gampang ternyata. Oh, Amerika, oh Belanda, langsung ketahuan. Tapi begitu DNA orang Indonesia ini diperiksa, ono Arabe, ono Indiae, ono Eropae, gitu loh ya. Campur nggak karu-karuan. Itu DNA kita. Makanya nanti dunia ini akan dipimpin oleh orang Indonesia. Pati Gajah Mada. Nah, ini kabar dari Cina. 1253 itu kan mulai hancurnya Baghdad, ya toh ya. Tadi saya mengatakan 1298 ya. 1259 itu hancur leburnya.
1258 ini namanya perang itu kan tidak 1-2 tahun toh ya, lama sekali. Kabar dari Cina ini bisa menjadi penguat teori Majapahit kerajaan Islam. Kabar dari Cina menyebutkan jika pada tahun 1258 Masehi terjadi eksodus besar-besaran para ulama dari kawasan Timur Tengah ke wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya diyakini berkumpul di Pulau Jawa dan Sumatera. Para ulama dari Timur Tengah ini kemudian menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara, termasuk ke Majapahit juga. 1253. Ini awal dari kehancuran Baghdad dan India, di mana ceritanya itu jutaan buku yang sudah dikarang oleh umat Islam dibakar, kemudian abunya dibuang ke Sungai Tigris, sehingga Sungai Tigris berwarna hitam karena abu dari kitab-kitab yang dikarang oleh umat Islam. Itulah Raja Holago yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Belum, terus Pak. Saya tambah sedikit ya. Nah, sekarang ini mata uang. Ada tulisannya itu kok nggak ada. Ini mata uang kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Semuanya pakai la ilaha illallah, ya toh ya. Nah ini bukan Mojopahit ini. Ada keterangan kok enggak. Ini nama apa itu? Muhammad. Ya. Nah, mata uang Jigara Kerajaan Gowa abad 17. Mata uangnya begini. Nah ini. Kacamata. Ada tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar apa itu kitab Negara Kertagama? Ya toh ya, tentang sejarah Mojopahit toh ya. Tulisan aslinya itu pakai tulisan apa? Arab Pegon. Loh, tapi sekolah toh ya. Bukan Arab Gundul, Arab Pegon. Arab Pegon itu bahasa Jawa ditulis dengan huruf Arab. Arab Pegon itu kalau di Melayu itu namanya Arab Melayu. Di Spanyol itu ada bahasa Spanyol yang ditulis dengan huruf Arab, namanya Arab Spanyol, gitu ya. Karena 700 tahun di bawah kekuasaan umat Islam. Negara Kertagama itu kitab aslinya bertuliskan Arab Pegon, kemudian diterjemahkan atau disalin ke dalam bahasa Bali, disalin lagi ke dalam bahasa Kawi, dan seterusnya menyebar. Terus sing Arab Pegon di Singitno, kan itu ceritanya. Ini yang menemukan ini namanya Profesor Herman Sinung Janutama. Dibohongi sejak dulu. Sampai sekarang. Warisan. Manut aja lu. Nah, ini makam-makam yang saya tidak menulis semuanya ya, saya cuma menulis 7 saja. Makam yang dikenal dengan nama Pangeran Noto siapa itu? Suryo. Ya, nisan kakinya berangka tahun dalam huruf Jawa 1397 Saka 1457. Ada tulisan Arab dan lambang Surya Mojopahit.
tulisan Arab itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Dua, makam yang dikenal dengan nama Patih Notokusumo berangkat tahun 1349 tahun Saka atau 1427 Masehi, bertuliskan Arab yang tidak lengkap dan lambang surya. Tiga, makam yang dikenal dengan sebutan Gajah Permodo ya. Angka tahunnya ada yang membaca 1377 atau 1455 Masehi. Makam yang dikenal dengan sebutan Naya Dengong, angka tahunnya sudah aus, pembacaan di kemungkinan tahun 1319 Saka atau tahun 1329. Terdapat terpahat tulisan Arab kutipan dari surah Ali Imran 182. 5. Makam yang dikenal sebagai Sabdo Palon berangkat tahun 1302 Saka 1380 Masehi dengan pahatan tulisan Arab kutipan surat Ali Imran 18. 6. Makam yang dikenal dengan sebutan Mbah Kinasih, batu nisan kakinya tidak berhias dahulu. Nisan kepala bagian luar menurut Darmais berisi angka 1298 Saka atau 1376. 7. Makam yang dikenal dengan sebutan Polo Putro menurut Darmais pada kepala Putra angka tahun 1340 Saka. Pada bagian luar terdapat tulisan Arab hadis qudsi, demikian juga pada bagian dalamnya. Nah, jadi makam itu banyak ya, saya cuma mengutip 7. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang bangsa Jawa ini memang luar biasa. Menerjemahkan suatu makna itu tentu saja ada makna biasa, ada makna yang dalam. Dan makna yang dalam inilah yang kebanyakan orang tidak tahu. Seperti saya menerangkan Bismillahirrahmanirrahim kepada anak SD, tentu saja berbeda ketika saya menerangkan Bismillahirrahmanirrahim kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, ya. Kalau untuk anak SD, Gusti Allah itu Rahman, Rahman itu artinya welas, gak peduli, sing manut, sing gak manut, tetap diparingi rezeki Gusti Allah. Tapi Rahim besok, kan gitu kan? Ini kalau saya bicara sama anak SD. Kalau sama ibu-ibu dan bapak-bapak kan tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak sembarangan. Coba hitung hurufnya 19. Dari mana 19? Ternyata Quran itu memiliki kunci 19. Apa kunci 19? Nah, baca surat Yasin, hitung hurufnya ya dan sin dari surat Yasin, nanti akan jadi kelipatan 19. Tengah-tengah Quran ada kata-kata wal yatalattaf, itu terletak pada ayat ke-19. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai apa itu 5 ayat, hitung hurufnya, kelipatan dari angka 19. Kemudian lagi surat Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19. Kalau dihitung Al-Alaq sampai An-Nas ada 19 surat. Itu kunci 19. Oh, tebal bukunya soal angka 19 Quran sebagai kunci. Nah, itu Bismillah itu ternyata jumlah hurufnya 19. Baca surat Fatihah, huruf yang mingkem 19 juga. Saya sendiri loh heran. Huruf mingkem itu apa? Mim sama ba, ya toh ya. Materi ba kan mingkem.
19 jumlahnya. Loh, kayak begitu. Nah, ini kalau saya menerangkan surat Al-Fatihah kepada anak SD dan kepada yang tidak SD. Ini kedalaman makna dari aksara kita Honocoropo. Ternyata ini menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, kok ngerti? Ngertinya itu setelah dibalik. Honocoropo artinya pasti datang Rasul. Loh kok Rasul? Coba dibalik Honocoropo itu. Jadi apa? Orocono. Karena sudah direncanakan. Dari mana kata-kata ini? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian berikutnya Doto Somolo. Rasul itu tidak pernah menolak perintah. Kenapa kok tidak menolak perintah? Dibalik saja Doto Somolo jadi Lowo Sotodo, selamanya dalam bimbingan wahyu. Apa itu ayatnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Podo joyo, dia membahagiakan manusia. Pembagian apanya? Untuk apa? Nah, maka dibalik menjadi nyoyo jodopo, membuat jalan cahaya. Ini yang disebut dengan minat dulu mati mogo bodoh, membuka jalan kematian. Kematian yang bagaimana? Dibalik saja menjadi Tobogono, membuat aturan berdasar agama. Ini terjemahan dari Profesor Herman Sinung Janutama memaknai kedalaman daripada alfabet apa? Kalau bahasa Jawanya apa ini, Pak? Honocoropo Doto Somolo itu namanya apa? Huruf Jawa. Aksara Jawa. Ternyata aksara Jawa kita itu memiliki makna, yaitu cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sumenep ini, mata uangnya dulu begini. Nah, ini apa ini? Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu senantiasa bersolawat kepada beliau, biar kita tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah itu pasti mendoakan kita. Dua poin. Coba lihat Sunan Abu Dawud. Mamin ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhin hatta arudda alaihi salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan rohku padaku sehingga aku mengembalikan ucapan salam orang. Berdasarkan penelitian, kita semuanya ini adalah zuriyat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini keturunannya. Kalau mau meneliti, itu ya. Ini pernyataan seorang profesor. Jadi bangsa Nusantara ini seluruhnya, hampir seluruhnya adalah zuriyat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kedekatan ini jangan sampai kita potong sendiri. Maka berbanyaklah membaca salawat. Pasti Rasulullah akan membalas salawat kita. Jadi ini, seandainya saya mengatakan
Allahumma sholli ala Muhammad, maka Rasulullah akan mengatakan Allahumma sholli ala Ahmad Rifai. Kayak begitulah maksud daripada hatta arudda alaihi salam. Saya kira demikian saja. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada. Oh, ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapat Ustaz, kalau dikatakan Islam Arab itu Islam penjajah dan yang Islam asli itu ada Islam Nusantara. Itu kalau saya jawab jadi ramai. Jadi lebih baik tidak jawab. Islam yang benar adalah Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja jawaban. Nah itu ya. Apa salah jawaban saya Pak? Nah gitu aja Pak ya. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajar Islam kepada orang, kepada manusia, luar biasa. Itu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Metodenya hikmah bijaksana. Kok ini kafir haram? Tidak begitu Rasulullah. Hikmah bijaksana. Wa mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Itu ya. Kalau berdebat wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik. Saya kasih tahu debatnya Rasulullah ya. Klenger musuh. Loh kelengernya gimana? Itu loh dalam Quran diabadikan. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Baik, ada saya pun ucap. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ujab. Hai Muhammad, masa ada Tuhan kok cuma satu? Ini ajaran yang aneh. Persoalan dalam hidup itu kan banyak aspeknya. Mestinya Tuhan itu lebih dari satu. Ada Tuhan ngurusi ekonomi, Tuhan ngurusi hujan, Tuhan ngurusi ini. Itu baru logis. Agak masuk akal kan ya? Agak masuk akal. Iya. Apa jawab Rasulullah? Nah, doroballahu masalan rajulan fihi syuraka'un mutasakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberi perumpamaan. Ini tidak saya terjemahkan, maksudnya saja ya. Allah memberi perumpamaan. Ada orang punya juragan banyak, perintahnya berbeda-beda dan dia harus melaksanakan perintah itu. Di sisi lain ada orang hidupnya punya satu juragan saja, setiap perintah selalu bisa dilaksanakan dengan baik. Mana yang lebih baik? Punya juragan banyak, sing perintahin macam-macam, hanya sama satu juragan. Langsung wong sakmono akeh mlebu Islam kabeh, enak dibicarakan. Itu loh debatnya Rasulullah, klenger. Iya, logis sekali. Terus Rasulullah itu tidak punya rasa dendam. Itu loh yang saya heran dan saya mau angel ngilangi. Bersih Pak, sudah dicuci. Oh iya. Coba bayangkan perdebatan Rasulullah dengan Walid bin Mughirah. Wah, itu nggak main-main. Perdebatannya gimana? Ini waktunya masih ada. Jauh bisa terus yang ngomong.
saking bencine Abu Jahal kepada Rasulullah. Jadi ini ada satu catatannya. Dulu banyak orang benci Islam, itu memang fakta. Orang benci sama Rasulullah banyak. Tapi anehnya tidak ada orang yang benci Quran. Sebab Quran itu melampaui pengetahuan dari manusia pada waktu itu, terlalu indah untuk dikatakan jelek. Nah, suatu hari Abu Jahal melakukan kontrak kerja dengan orang yang paling ahli sastra pada zaman itu, namanya Walid bin Mughirah. Kontrak kerja dinaikkan, gajinya besar itu. Buat syair-syair sebanyak mungkin yang indah, sehingga nanti ketika dibacakan di hadapan Muhammad, dia akan pensiun menjadi Rasul. Waktu yang ditentukan, jadilah syair-syair. Datanglah Abu Jahal, Walid bin Mughirah beserta rombongan dengan wajah berbinar-binar datang ke rumah Rasulullah. Mereka optimis bahwa sebentar lagi Muhammad akan pensiun jadi Rasul. Baca syair-syairnya, wah luar biasa sebenarnya. Abu Jahal temen pensiun ke Muhammad. Rasulullah itu santai dengan. Begitu selesai, ganti Abu Jahal, "Hai Muhammad, sekarang baca syair-syair." Maka Rasulullah membacakan wahyu yang diterimanya. Apa yang dibaca Rasulullah? Cuma surat saja kan. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara, bal huwal haqqu mir rabbika litunzira ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala nasirin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dan seterusnya sampai surat sajadah habis dibaca Rasulullah. Begitu selesai surat sajadah dibaca oleh Rasulullah, Walid bin Mughirah itu bingung. Ini bukan syair, ini wahyu ini. Dan sebentar lagi seluruh jazirah ini akan berada dalam kekuasaan Muhammad. Kaget belok Quran. Terus apa yang terjadi? Malu Walid bin Mughirah. Kemana-mana nebar fitnah, kemana-mana nebar kebencian kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah membencinya? Tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Yalah, kalau Walid tidak mau Islam, barangkali anak keturunannya ada. Dilalah persane kala anake Walid bin Mughirah ada yang masuk Islam." Siapa itu? Khalid bin Walid. Iku anake wong kafir pol. Perang Badar musuhi Rasulullah, perang Uhud tetap jadi musuh. Begitu Uhud selesai masuk Islam, wah langsung jadi panglima perang sampai pada masa Umar bin Khattab. Iku anak wong kafir. Nah, seperti itulah tipe dakwah Rasulullah. Nyaman kan ya? Nyaman. Apakah Rasulullah benci dengan Abu Jahal? Tidak. Padahal wah, tidak karu-karuan. Rasulullah cuma berharap,
Iyalah bapake gak gelem muga-muga anake engko ana sing gelem. Coba baca hadis Bukhari, Muslim atau kemudian Dawud. Nanti akan ketemu rawi namanya Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal loh. Ayo. Jadi an Ikrimah. Tapi enggak ada bin Abu Jahal, tidak ada. Jadi Ikrimah kok disebut itu tidak lain adalah anaknya Abu Jahal. Maka Rasulullah benci dengan Abu Lahab. Loh, enggak, padahal Abu Lahab itu tugasnya gembosi. Jadi saya ke rumah ibu ini sudah tertarik sama Islam. Begitu saya keluar dari rumah, Abu Lahab datang. Oh, awakmu dihapusi ambek Muhammad kan. Lah gembosi teng srene. Lah itu ya ada dendam. Abu Lahab gak gelem kok menawa anak putune ada yang mau. Zurrah itu anak perempuannya Abu Lahab. Ceritanya itu cantik sekali. Dalu-dalu berangkat dari Mekah ke Madinah menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau mau anaknya Abu Lahab. Makanya dalam riwayat sejak Duro di Madinah, maka pada waktu itu jarang-jarang sekali sholat kok membaca surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab. Sungkan ambil Duro anaknya. Saya kira itu aja Pak ya, jawaban saya Pak ya. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tipe orang yang gak gelem geger ambek podo wong Islamil. Ada kata-kata itu. Siapa bangun ya? Berenolah tanpa membenci Muhammadiyah. Atau dibalik bermuhammadiyalah kamu tanpa membenci NU. Bisa diperluas, berislamlah tanpa membenci yang tidak setuju dengan kita. Itu saja enak urip yo tentrem nggih ta? Gak duwe musuh. Sekian. Nanti donga iki. Monggo dongane masih satu lagi kita. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan Ustaz tadi sangat baik bagi kita untuk mencatatkan bahwa kita harus lebih berpihak kepada tuturan tulisan daripada sekedar tuturan lisan. Tadi diaturkan kalau bagaimana hebatnya tuturan lisan itu menancap di pikiran kita mengenai Sunan Kalijogo. Itu yang ada di pikiran kita adalah soal-soal yang berkaitan dengan supranatural, yang tidak lebih kurang esensinya kurang daripada pribadi beliau. Demikian juga di dalam tadi juga dikatakan, saya kira kalau di dalam Islam ini sendiri juga kalau kita melihat bahwa di dalam sejarah agamanya dalam jadi Mekah dulu kan tempat orang berziarah, terus di mana itu menjadi tempat istilahnya penyair-penyair itu saling bercerita pada suatu waktu yang disebut dengan waktu perziarahan itu, di mana akhirnya sampai timbul rasa iri dari Raja Zaman yang akhirnya pada tahun gajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira salah satu daripada hal yang perlu menjadi atensi kita adalah Allah menurunkan. Jadi kalau dulu saat di Mekah itu tuturan lisan yang berkembang,
Allah menurunkan Al-Quran sebagai tulisan yang akan memberikan cahaya bagi dunia ini. Saya kira kemudian terkait dengan ini saya mohon untuk tuturan tulisannya ini yang berkenaan dengan kerajaan Majapahit sebagai negara ataupun kerajaan Islam, mungkin di bukunya yang apa Ustaz yang bisa kita baca bersama untuk supaya kita lebih bisa lebih arif gitu. Kemudian juga terkait dengan tadi apa namanya berkas-berkas ataupun peninggalan-peninggalan Majapahit yang Islam itu tadi yang berkenaan dengan uang. Saya kok merasa begini, kalau benar itu kerajaan Islam, maksudnya yang peninggalannya Majapahit itu yang banyak kan kita benar ada tempat mandi. Maksud saya apakah nggak ada tempat wudhu atau apa itu ya apa zon atau apa itu yang ataupun dalam satu ruang rumah itu ada semacam tempat musolannya. Terima kasih Pak. Ya. Itu begini Pak. Kerajaan Majapahit itu dulu seluruhnya dibuat dari kayu. Itu ya. Ini catatan. Karena dibuat dari kayu, maka tentu saja tidak bisa berlangsung lama. Yang tidak bisa dibuat dari kayu ya pemandian. Makanya masih. Nah, kemudian mengenai Wali Songo. Wali Songo itu lembaga, bukan perorangan. Lembaga ini dijabat oleh satu orang. Seperti lembaga kehakiman itu dijabat oleh Sunan Kalijogo, Poditaho. Lembaga tentang pendidikan itu dijabat oleh Sunan Giri. Namanya Hujjah Syar'iyah. Makanya di daerah Lasem sana itu ada perkampungan namanya Hojah. Hojah itu kata Hujjah. Referensinya dari mana? Koordinator dari para sunan itu namanya Sunan Gunung Jati. Dan Wali Songo itu dibentuk atas dasar Quran. Itu surat An-Naml. Apa itu? Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Bahwasanya di sebuah kota itu ada 9 keburukan yang tidak pernah dilakukan perbaikan. 9 kebobrokan itu diantisipasi dengan 9 wali. Kebobrokan berupa kebodohan diantisipasi dengan Sunan Giri membentuk lembaga Hujjah Syar'iyah dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Wali Songo itu fiktif, oh orang ini memang tidak pernah membaca sejarah, itu ya. Kalau itu yang dari Timur Tengah itu mengatakan Wali Songo fiktif, itu memang tidak pernah membaca sejarah di Nusantara. Kalau yang mengatakan Wali Songo itu dongeng yang terpisah dari kekuasaan, itu Belanda, Pak. Jadi Wali Songo itu dikategorikan dongeng. Padahal Wali Songo itu yang mengatur 360 kesultanan di seluruh wilayah Nusantara. Dibentuklah apa tadi yang saya katakan sarjana. Kemudian pertanyaan berikutnya, buku apa? Saya ini hasil dari banyak diskusi yang saya ikuti. Jadi saya nggak pernah jadi dosen sejarah, Pak. Tapi saya banyak mengikuti diskusi-diskusi tentang peradaban Islam di Nusantara. Kalau ingin tahu bukunya, ada Majapahit Kesultanan Islam apa Kerajaan Islam
dikarang oleh Herman Sinu Janutama. Itu Pak ya. Salah satu seminar yang hasilnya mendekati kebenaran tapi gak direken, itu seminar pada tahun 64. Di mana Profesor Hamka mewakili Indonesia. Ini seminar internasional sejarah Islam. Di situ disimpulkan bahwa pada abad ke-7 Islam itu masuk ke Indonesia. Tapi hasil seminar sampai sekarang di Normani nggak pernah dibahas. Padahal kalau kita baca sejarah di Spanyol, di sana ada catatan tahun 725, 726, 727 Rasulullah mengutus 12 sahabat besar ke wilayah Nusantara. Tulisan ini justru ada di Cordoba, Spanyol, tidak ada di sejarah Indonesia. Jadi, saya bukan ahli sejarah, ngomong sejarah. Saya merasa terpanggil. Kenapa? Karena boloku podo Islami selama itu dibujuki sak muslimnya podo percaya. Sampai sekarang Saya ingin keluar dari itu. Islam. Cukup ya? Bon, yes. Bolu. Doa. Doa. Kapan itu majelis apa? Doa. Oh banyak. Banyak amine sing temenan. Sebab saya itu gak pernah berdoa kepada Allah. Doa saya kepada Allah itu apa? Ya Allah, sudah terlalu banyak yang Engkau berikan kepada saya. Berikan saya rasa syukur saja. Itu buat saya doa saya. Nanti jalur apa manen? Wes lengkap kabeh ini. Alhamdulillah fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Shalawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallillahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Baik, Ustaz, kami ucapkan terima kasih atas tausiah pada pagi hari ini yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk informasi infak